Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Mahesa. Saya sebagai moderator dan juga teman-teman saya ada Hilmi Rabiatul Adawiyah, Ida Arina Manasikana, Ira Nurlita, Hilda Yulia Azalita, dan terakhir ada Gifari Furubarianto. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudulkan Masa Kelesuan Hukum Islam dan Masa Kebangkitan Kembali Sejarah, yang meliputi dari 1. Masa Kelesuan Pemikiran periode 10 sampai 11 Masehi yang akan dijelaskan oleh Hilda. Yang kedua, penyebab kemunduran berpikir yang dijelaskan oleh Gifari. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani yang akan dijelaskan oleh Ira Nurlita. Yang keempat, Muhammad Abdu dan muridnya Muhammad Rashid Ridho yang akan dijelaskan oleh Hilmi Rabiatul Adawiyah. Yang kelima, masa kebangkitan kembali abad 19 sampai sekarang yang akan dijelaskan oleh Ida Arina. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada teman-teman untuk memaparkan materinya masing-masing. Pada Hilda, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Yulia Jalita. Saya di sini menjelaskan masa kelesuan pemikiran pada tahun 10 sampai 11 Masehi. Pada masa ini, ahli hukum tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumbernya yang asli, tapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing, yang menjadi ciri umum pemikiran hukum. Dalam masa ini adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi pemikiran ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan pemikiran hukum para imamnya saja. Terjadi pada akhir pemerintahan Abbasiyah, yakni pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pemikiran-pemikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku sebagai mazhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok, tetapi soal-soal kecil yang biasanya disebut dengan istilah furu atau ranting. Pada masa taklid, sejak itu ditandai dengan gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya atau ittiba taklid. Periode taklid ini adalah periode di mana semangat ijtihad mutlak para ulama sudah pudar dan berhenti. Semangat kembali kepada sumber-sumber pokok tasri pada rangka menggali hukum dari teks Al-Quran dan Sunnah, dan semangat mengistimbatkan hukum-hukum terhadap suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dari nas dengan menggunakan dalil-dalil syara sudah pudar dan berhenti. Mereka hanya mengikuti hukum-hukum yang telah dihasilkan oleh imam-imam mujtahid terdahulu. Periode taklid ini mulai sekitar pertengahan abad keempat Hijriah atau 10 Masehi. Pada masa ini pula terjadi beberapa faktor yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam dan menghalangi aktivitas mereka dalam pembentukan hukum atau perundang-undangan hingga terjadinya kemandekan, semangat kebebasan dan kemerdekaan berpikir para ulama sudah mati. Para ahli hukum, mereka tidak lagi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Akan tetapi justru mereka sudah merasa puas dengan berpegang kepada fikih imam-imam mujtahid terlebih dahulu, yakni Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambali, dan rekan-rekannya. Mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk memahami kata-kata dan ungkapan-ungkapan para imam mujtahid mereka.
dan mereka tidak berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk memahami nas-nas syariat dan prinsip-prinsip yang umum. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Gifari. Saya persilakan dan hormat. Baik, saya Gifari Fubaranto akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan hukum Islam di masa itu. Yang pertama ada persatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru. Lalu yang kedua ada ketidakstabilan politik, menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir. Lalu yang ketiga ada pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan yang menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Lalu yang keempat ada gejala kelesuan berpikir timbul di mana-mana. Dengan demikian, perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai madhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok, tetapi soal-soal yang kecil yang biasa disebut dengan istilah furu atau ranting. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada pada saudari Ira Nurlita, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendapat mengenai dari Jamaluddin Al-Afghani yang memasyhurkan Q12. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak terlebih dahulu mengubah nasibnya sendiri. Jamaluddin menggalang persatuan umat Islam yang terkenal dengan nama Pan-Islamisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada Hilmi Robiatul Adawiyah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan pemikiran dari Muhammad Abduh yang selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Rashid Ridho sebagai murid dari Muhammad Abduh. Mereka berpendapat bahwa mereka tidak terikat pada mazhab tertentu sehingga berwawasan luas. Mereka juga berpendapat bahwa kemiskinan dan kebodohan merupakan sumber kelemahan masyarakat Islam dan karenanya harus diperangi dengan pendidikan. Menurutnya poligami yang tidak bertanggung jawab merupakan bencana bagi masyarakat. Nah, kemudian Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho sangat mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, pikiran-pikiran Abduh ini sangat kental diikuti oleh antara lain gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912. Al-Afghani yang diikuti oleh gerakan sosial dan pendidikan Muhammad Abduh itu lebih banyak pada substansi daripada konsep pan-islamisme, bukan pada pendirian negara Islam internasionalnya. Selain itu, jejak pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat kita lihat Islam Asia Afrika yang diadakan di Bandung tahun 1956 dalam salah satu resolusinya agar menyusun dan menerbitkan ensiklopedia hukum Islam yang dapat digunakan sebagai pegangan hukum atau pegangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di tahun 1997 telah terbit ensiklopedia hukum Islam yang terdiri dari 6 jilid. Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menyusun kodifikasi hukum Islam tidak hanya diambil dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, tetapi juga dari aliran yang terdiri dari semua bahan hukum dan memilih dengan hati-hati pemikiran-pemikiran yang sesuai situasi dan kondisi pada abad 20 ini. Di Indonesia, atas kerjasama dengan Mahkamah Agung dengan Departemen Agama telah dikompilasikan hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kompilasi ini telah disepakati oleh para ulama dan ahli hukum Islam pada bulan Februari 1988 dan 1991. Diberlakukan bagi umat Islam Indonesia yang menyelesaikan sengketa mereka di peradilan agama sebagai salah satu unsur kekuasaan kehakiman di tanah air sebagai hukum terapan. Menyerukan kepada umat Islam agar berijtihad dan menolak taklid.
Program pembaharuan pemikiran yang dilakukan Muhammad Abduh diantaranya membersihkan Islam dari pengaruh kebiasaan bukan Islam, mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam, merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam pikiran modern, mempertahankan atau membela ajaran Islam dari pengaruh Barat dan serangan agama Islam, dan yang terakhir membebaskan negara yang penduduknya beragama Islam dari pengaruh penjajah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hilmi. Selanjutnya pada Saudari Ida Arina saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa kebangkitan kembali pada abad ke-19 hingga sekarang. Ditandai dengan gerakan salaf atau salafiyah yang ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam di zaman salaf permulaan yang dibangun generasi awal dahulu. Jadi pada masa itu ada generasi-generasi yang membangun gerakan salaf yang bertujuan untuk kembali kepada hukum-hukum Islam yang murni kepada ajaran salaf. Yang kedua, pada masa ini muncul mujtahid besar Ibnu Jauziyah yang menjadi awal kebangkitan pemikiran. Nah, pada masa tersebut kemunculan Ibnu Taimiyah beserta muridnya yaitu Ibnu Qayyimah melahirkan pemikiran-pemikiran yang ditulis menjadi buku, kemudian dikembangkan dan disebarluaskan sehingga menjadi referensi mengenai pemikiran-pemikiran Islam yang menurut sunnah dan Al-Quran. Yang ketiga yaitu Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang terkenal dengan gerakan Wahabi. Muhammad Ibnu Abdul Wahab selanjutnya beliau mengambil pemikiran-pemikiran dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyimah yang akhirnya melahirkan gerakan Wahabi yang terkenal hingga zaman sekarang. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang telah menjelaskan materinya masing-masing. Berikutnya akan saya simpulkan yang mana pada masa kebangkitan kembali abad 14 Masehi sampai sekarang, setelah mengalami kelesuan dalam beberapa abad lamanya, pikiran Islam telah bangkit kembali, timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid tersebut yang telah membawa kemunduran Islam. Pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan angin segar dalam perkembangan hukum Islam yang bernama Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke-17 oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang terkenal dengan gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini oleh Profesor Haji Muhammad Daud Ali SH dalam bukunya, hukum Islam disebutkan sebagai gerakan salaf atau salafiyah yang ingin kembali pada pemurnian ajaran Islam di zaman salaf atau permulaan, generasi awal dahulu. Hanya saja barangkali pemikiran-pemikiran hukum Islam hanya yang mereka ijtihadkan khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tidak menyebar luas kepada dunia Islam sebagai akibat dari kondisi dan situasi dunia Islam yang berada dalam kebekuan, kemunduran, dan bahkan berada dalam cengkraman orang lain. Ditambah lagi dengan sarana dan prasarana penyebaran ide-ide seperti percetakan, media massa dan elektronik serta yang lain sebagainya tidak ada. Padahal sesungguhnya ijtihad-ijtihad yang mereka hasilkan sangat berlian, menggelitik dan sangat berpengaruh bagi orang yang mendalaminya secara serius. Baik, sekian dari saya dan sekian juga dari kami semuanya. Sebelumnya kami mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.